Shalom, selamat datang di online service IFCFU. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua senantiasa ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Sungguh sangat senang kami dapat melayani Anda kembali dan kita bisa berjumpa kembali. Nama saya Enggan selaku host Anda untuk ibadah hari ini. Saya menyambut bagi saudara yang baru pertama kali join di online service kami. Sungguh sangat senang kami dapat melayani Anda. Apabila Anda memiliki pokok doa yang ingin didoakan bersama kami, ataupun Anda memiliki doa yang sudah terjawab dan ingin dibagikan bersama kami, silakan klik tautan di bawah ini. Kami juga memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang telah tersedia. Follow terus sosial media kami agar Anda semua tetap dapat terhubung bersama kami. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam penyembahan. Mari berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, apapun keadaan Anda, mungkin saat ini Anda sedang terbaring sakit, atau Anda sedang dalam masalah yang besar, mungkin Anda sedang dalam keadaan yang terendah sekalipun dalam kehidupan Anda. Mari kita mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang sanggup mengubahkan keadaan kita. Dia Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Mungkin mata kita belum melihat apa yang Tuhan kerjakan, tapi percayalah hari ini, saat ini Tuhan Yesus sedang bekerja. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You heal and restore all the broken-hearted. Love set me free. That is defeated. Your promises are always true. I put my hope in your breakthrough. You turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good. Forever you're good. From darkness to light, you overcame. All sickness is healed in Jesus' name. With every breath I sing your praise. Yes, I am blessed for all my days. You'll turn things around. I know that you will turn things
Allah yang sanggup mengubahkan keadaan kita. Dia Allah yang berjanji adalah setia. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan Yesus berkata, Markus 10 ayat 27, bahwa Tuhan sanggup mengerjakan segala perkara. Mari kita mau sama-sama katakan dengan iman, bahwa Dia dapat mengerjakannya. You said that all things are possible. 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 You turn things around. I know that you will turn things around. Amen. No, my eyes cannot see. Yes, Lord. Lord, in you I believe. You turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good. Forever you're good. Shalom saudara-saudara, kita bertemu lagi. Saya percaya kita sudah memasuki 1 tahun kita ibadah online service seperti begini. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengetahui, mengenal siapa Tuhan kita? Ataukah kita bingung siapakah kita sendiri? Gitu loh. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita semua bahwa kita adalah sesuatu yang benar-benar diciptakan secara khusus oleh Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa dahulu, minta hikmat dan roh Tuhan supaya menguatkan kita semua. Bapa, mengucap syukur ya Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi lidah bibir hamba-Mu, biarlah firman-Mu yang keluar boleh menceritakan kebaikan, boleh menguatkan, dan membuat kami berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, sekali lagi ada firman Tuhan yang penting pada pagi hari ini. Pandemi sudah berjalan 1 tahun, dan saya harap kita semua tetap sehat-sehat saja, baik dalam iman kita kepada Tuhan, baik dalam ibadah kita kepada Tuhan. Bukan berarti ibadah online, offline itu memang ada bedanya. Tapi yang membuat ada satu yang tidak berbeda, yaitu kita tetap melakukan ibadah kita karena kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai who am I? Siapa sih kita ini? Siapa sih kita ini setelah mengalami 1 tahun
pandemi, di era COVID ini. Di 1 Petrus 2 ayat 9 ayat sampai 10 dibilang salah satunya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, saudara. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Siapakah kita? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ada beberapa orang yang bilang, oh imamat, seorang imam sebagai pengantara yang rajani. Oh berarti mempunyai otoritas seorang raja. Wah luar biasa. Tapi di saat saya merenungkan firman ini, Tuhan membawa saya kepada firman Tuhan sebelum-sebelumnya. Di 1 Petrus ini kejadiannya kenapa sih Petrus menulis mengingatkan kita semua, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Karena pada waktu itu banyak pendatang, perantau, umat Tuhan yang mengalami hal yang menderita yang gak enak gitu loh. Bahkan sebagai seorang perantau, bukan orang Yahudi juga, beberapa orang Yahudi juga, mereka mengalami penderitaan. Salah satunya yang merantau, mereka bekerja sebagai budak, mereka harus mengikuti Allah majikannya. Bayangin, kalau nggak ikuti Allah majikannya, mereka akan ditekan habis-habisan. Mereka akan benar-benar mengalami suatu siksaan atau penderitaan. Tapi Petrus mengingatkan siapakah jati diri mereka supaya mereka tetap kuat. Dan waktu saya mengalami hal-hal yang nggak enak, 1 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 8, saya juga mengalami sepupu saya meninggal karena COVID. Saya juga nggak habis pikir gimana ini kok bisa meninggal, padahal nggak ada masalah, nggak ada apa, cuman gemuk aja, tapi Tuhan panggil. Dan tetapi waktu saya berdoa untuk orang lain yang kena COVID, ternyata sembuh, padahal itu lebih parah. Tapi saya percaya bukan itu, tapi Tuhan mulai mengingatkan saya dan kita semua, siapa sih kamu sebenarnya? Gitu loh. Dan Tuhan membawa kepada suatu bangsa Israel yang dulunya adalah cuman dari Abraham, dari Yakub menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa punya suatu budaya, menjadi bangsa punya suatu bahasa. Dan waktu menjadi bangsa Israel ini dipilih Tuhan, bukan cuma dipilih, bangsa ini tegar tengkuk, saudara. Waktu mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan menghajar mereka, Tuhan memurnikan kembali iman mereka. Waktu mereka berbalik kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Dan saya percaya Tuhan menunjukkan, ini loh, waktu aku telah memilih, aku itu memelihara. Bukan cuma memelihara, aku ini menguji. Bahkan aku ini memurnikan mereka, supaya mereka benar-benar menjadi bangsa pilihanku. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan tentunya. Dan bukan cuma itu aja, saya akan bilang, saya kan bukan bangsa Israel, tapi Tuhan ingetin, 1 Petrus itu juga bukan untuk bangsa Yahudi, itu juga untuk semua bangsa yang perantau dan pendatang. Dan Tuhan ingetin lagi, kamu baca coba kitab Kejadian, di saat aku menciptakan Adam, aku menciptakan manusia, apa yang aku lakukan? Aku menyediakan semuanya sebelum manusia itu diciptakan. Aku menyediakan langit, tanaman, tumbuhan, aku menyediakan hewan-hewan, dan bahkan aku menyediakan tempat tinggalnya Adam. Bayangin, villa yang mewah, suatu yang dicukupi, itu diciptakan sebelum Adam diciptakan. Berarti Tuhan ini apa? Tuhan ini sangat mengasihi kita semua, saudara. Tuhan ini apa? Sangat apa? Menciptakan kita ini dengan suatu rancangan yang besar. Di Yesaya 4 ayat 34 dibilang begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bayangin, Tuhan itu mengasihi kita semua. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan ini sangat mengasihi. Buktinya apa? Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Bahkan bukan cuma itu saja, saudara. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Di Efesus 2 ayat 10 dibilang ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Bayangin, karena kita ini buatan Allah, dalam bahasa aslinya adalah poema,
suatu karya Allah. Suatu karya Allah yang masterpiece-nya Allah, yang segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini diciptakan, bahkan sebelum diciptakan, kita ini sudah disediakan oleh Tuhan. Allah yang menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Karena Allah sangat mengasihi kita. Dan Allah rencananya enggak pernah gagal, saudara. Bahkan di saat bangsa itu tegar tengkuk, Allah tetap memelihara. Di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dibilang begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, bayangin, habis diciptakan karena Tuhan mengasihi, terus Tuhan pelihara, Tuhan apa? Karena ketidakmampuan manusia, Tuhan ini apa? Menebus kita, saudara. Dibilang, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas. Ayat 9 dibilang begini, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bayangin, kita sangat dikasihi Tuhan. Siapa kasih saya ini? Siapa kasih saudara? Ternyata kita ini sangat-sangat dikasihi Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, bahkan sebelumnya Tuhan menyediakan apa yang diperlukan. Tuhan memelihara umat yang dipanggilnya. Waktu tegar tengkuk, Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap murnikan mereka. Tuhan tetap mengajar mereka supaya mereka berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan bukan cuma itu aja, karena ketidakmampuan kita memperoleh keselamatan, Tuhan datang ke dunia sendiri untuk apa? Menyelamatkan, menebus, membeli dengan harga yang lunas, yaitu apa? Dengan darahnya sendiri, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Makanya itu kita ditebus dari suatu hal yang kita nggak mampu. Siapakah kita ini? Kita ini dikasihi Tuhan, saudara. Untuk sebagai imamat yang rajani, untuk mengenal siapa diri kita, yang pertama kita harus mengenal Allah kita. Sebagai seorang imamat yang rajani, yang dipanggil oleh Allah, bukan cuma diciptakan, dikasihi, dipelihara, ditebus, tetapi kita dipanggil untuk menjadi umatnya, umat kepunyaannya sendiri. Yaitu apa? Yang pertama kita harus mengenal Allahnya. Umat yang tahu siapa dirinya adalah umat yang mengenal Allahnya. Di Daniel 11 ayat 32 dibilang begini. Ini suatu cerita di saat itu juga ada satu penganiayaan juga oleh Antiochus, kaisar waktu itu, yang menghasut orang-orang Yahudi yang setia. Tetapi ada di bawah pimpinan Yudas Makabe dari keluarga Imam Hasmonea yang tetap setia kepada Tuhan, yang akhirnya menyingkirkan Kaisar Antiochus ini yang selalu menghasut umat Kristen pada waktu itu, umat yang percaya pada waktu itu. Dan Daniel 11 ayat 32 dibilang gini, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Bayangin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Seorang imamat yang rajani itu mengenal Allahnya, saudara. Jadi, siapakah kita ini? Yang pertama, kita harus tahu siapa kita ini, yaitu dengan mengenal Allah kita. Karena dengan mengenal Allah kita, seperti Tuhan tunjukin kepada saya di saat saya mengalami hal yang enggak enak, sepupu saya meninggal, bahkan hari-hari terakhir ini kita sempat berdoa untuk Pastor Sigus yang mengalami COVID dan Tuhan menyembuhkan. Bahkan juga yang terakhir ini, yang terbaru pada pagi hari ini, juga Pastor Adrian yang menderita stroke dan menderita yang harus diring jantungnya. Tapi Tuhan ingetin, umat yang mengenal Allahnya akan tetap berdiri kuat dan tetap bertindak. Bertindak apa?
bertindak aktif, tetap percaya, tetap tekun berdoa, tetap melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, dan tetap menjadi saksi bagi Kristus, bagi teman-teman kita yang lain. Dan di saat kita mengalami hal yang enggak mengenakan, Tuhan mengingatkan siapa diri kita, yaitu dengan apa? Mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan kita. Di saat kita mengenal Tuhan kita tahu, ternyata Tuhan itu mengasihi kita. Ternyata kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Diciptakan sebagai karya Allah yang luar biasa. Bukan cuma diciptakan, tetapi kita ini sudah disediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan bagi yang single-single jangan khawatir. Adam pun disediakan Hawa untuk menolong kehidupan Adam. Bayangin, semua disediakan. Di saat saya percaya, di saat saya mengenal firman ini, oh iya ya, Tuhan bukan cuma mengasihi saya, menciptakan manusia, menyediakan, bukan cuma memelihara saya, bukan cuma memelihara kita semua, tapi Tuhan yang luar biasa datang ke dunia, menebus kita semua. Dan setelah ditebus, kita ini dipanggil, diingatkan kembali siapa kita ini, yaitu kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Bangsa kepunyaan Allah sendiri dikuduskan. Dikuduskan itu dipisahkan, benar-benar disisihkan untuk menjadi kepunyaan Allah sendiri. Yang kedua, siapa kita? Yang pertama, siapa kita? Yaitu kita ini imamat yang rajani yang mengenal Allahnya. Yang kedua, siapa kita? Kita ini imamat yang rajani yang mengerti peran kita. Di 1 Petrus 2 itu juga diceritakan mengenai batu yang hidup, yang menjadi terang dan garam, batu yang hidup, yang mempunyai dasar, batu penjuru, yaitu Kristus sendiri. Kita ini tahu peran kita setelah dipilih ini sebagai apa. Kita ini bukan cuma sebagai imam, tapi seorang yang punya peran penting dalam kehidupan saat ini, punya peran penting dalam dalam masa-masa pandemi ini, dalam new normal ini. Bahkan kita punya peran sangat penting setelah kita tahu siapa diri kita, yaitu apa? Kita ini menjadi batu yang hidup, saudara, bukan menjadi batu sandungan. Kita ini menjadi seseorang yang hidup berdasar oleh Kristus sebagai batu penjuru kita. Kita ini mempunyai peran yang penting. Saya mengucap syukur buat saudara-saudari sekalian yang sudah menjadi iCare leader, yang tetap melayani Tuhan, yang setia dalam beribadah kepada Tuhan. Itu peran penting kita dalam kehidupan saat ini. Saudara telah ditebus, saudara telah dipanggil, dan sekarang saudara dipilih mempunyai peran yang sangat penting. Bukan cuman sebagai peran figuran atau sesuatu yang enggak penting, tapi saudara punya peran yang penting. Bahkan di iCare pun yang terakhir saya salut kepada saudara yang tetap masih melayani dalam saat-saat ini. Karena berat juga melayani di saat-saat ini. Karena seakan-akan ada keterbatasan, ada halangan, ada rintangan. Tapi di saat kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan menunjukkan siapakah kita ini. Siapakah Tuhan yang kita sembah ini. Dan saudara tahu, beberapa minggu yang lalu ada teman iCare yang sharing mengenai tahu-tahu dia memang di masa pandemi ini seringkali banyak cerita ya. Cerita hal-hal yang enggak enak, kadang iCare leader juga ditelepon, gembala kalian, Pastor Iwan, Pastor Andreas pasti menerima banyak curhatan, saudara. Begitupun juga iCare leader, saya dicurhati, tahu-tahu di teks, di WhatsApp gitu loh, dibilang ada masalah besar ini, ada masalah besar. Saya pikir masalah besar apa lagi ya? Yang satu sudah selesai, yang satu pertama kita doain, dan juga sudah menjadi sembuh, tapi ini sekarang ada satu lagi katanya masalah besar, ternyata dia ditipu orang
yang jumlahnya lumayan banyak, itu loh, bisa belakangnya ada M-nya, dan itu luar biasa. Saya sendiri juga bingung gitu loh, kenapa sampai ditipu demikian banyaknya. Terus dia minta telepon, ya udah, biasanya sebagai gembala, sebagai leader dan teman, biasanya kalau ditelepon mungkin mereka mau curhat, jangan dikasih masukan dulu, kita dengarkan dulu. Meskipun itu memakan waktu saudara lama, tapi saya percaya itulah peran saudara saat ini, yaitu sebagai mendengarkan mereka, memberikan solusi bagi kehidupan mereka. Saat mereka telepon, suaminya bilang, saya tanya, kenapa kok sampai segitu besarnya? Dia bilang, saya ini percaya kepada orang itu. Kenapa sih? Karena orang ini orang Kristen, gitu loh. Dan setiap hari kirimin saya apa? Firman Tuhan, bayangin luar biasanya. Makanya saya percaya, dan saya sudah transaksi sudah bertahun-tahun. Dia pun nggak menyangka seorang yang Kristen tapi bisa menipu segitu banyaknya. Bayangin, seorang yang kirim firman Tuhan tiap hari. Makanya jangan percaya, jangan mengandalkan manusia, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Dan bukan cuma itu aja, gitu loh. Setelah suaminya cerita sekitar setengah jaman, terus bentar, saya tak kasih ke istri saya. Bayangin, dari ceritanya yang setengah jam jadi 1,5 jam dan 2 jam. Bayangin, luar biasa gak? Kehidupan kita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, kita ini menjadi solusi bagi kehidupan setiap teman-teman kita, setiap jemaat Tuhan. Kita ini dipanggil punya peran penting, yaitu memberikan solusi, memberikan kekuatan. Dan saya pun setiap kali saya mendengar itu, saya selalu membawa mereka kembali kepada Tuhan melalui firman-Nya. Ada tertulis di firman Tuhan, bukan karena pengalaman saya dan apa yang saya ketahui, tapi saya mulai pertama kali adalah membawa mereka kembali, mengetahui siapa sih mereka sebenarnya di mata Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, mereka tahu perannya. Dan waktu mereka mendengar, memang gak enak ya kehilangan duit segitu banyak. Tapi dia tahu, dia mengenal Allahnya, dia mengerti perannya. Dan saya percaya hanya Tuhan yang bisa menguatkan, hanya Tuhan yang memberikan kekuatan pada mereka semua, seperti di poin yang pertama. Yang ketiga, yang terakhir, seorang imamat rajani dibilang begini, adalah seorang yang mengetahui tujuan hidupnya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa saudara? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan yang luar biasa, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang sudah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bayangin, kita mempunyai satu tujuan, yaitu membawa mereka kepada terang Tuhan yang ajaib, menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan terhadap kehidupan kita, menjadi saksi Kristus, saudara. Jadi saudara jangan takut bersaksi, jangan takut menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, jangan takut saudara, tapi saudara terus percaya, terus menceritakan, karena perbuatan Tuhan itu besar dan ajaib. Yang membuat kita, yang membedakan kita adalah di saat kita sudah dipanggil, dibawa Tuhan keluar dari gelap ke terangnya yang ajaib. Begitupun juga kita mempunyai tujuan, membawa mereka yang masih dalam kegelapan keluar kepada terang Tuhan yang luar biasa. Dan bukan cuma itu aja, yang dahulunya kita tidak dikasihani, tapi sekarang kita beroleh belas kasihan. Luar biasa di mana kita ini menjadi umat pilihan Allah. Makanya Petrus mengingatkan kita semua pada pagi hari ini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, yang dikuduskan ya saudara, yang dikuduskan, umat kepunyaan Allah.
supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar, menceritakan menjadi saksi Kristus. Dan saya percaya di saat kita berdoa tadi pagi, saya juga berdoa sama Pastor Urbanus, sama Pastor Adrian, menguatkan Pastor Adrian bahwa kita ini, siapa kita ini? Kita ini dikasihi Tuhan, Pastor. Di saat kita mengalami kesakitan, kita percaya yang luar biasa apa? Tuhan itu pencipta kita. Tuhan itu mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan itu menyediakan apa yang kita perlukan. Karena Tuhan itu mengenal kita apa adanya. Dan di saat kita mengenal Tuhan kita, yang pertama tadi dibilang apa? Umat yang mengenal Allahnya akan tetap berdiri teguh dan tetap bertindak. Setiap kita mengenal semakin hari semakin baik, mengenal firman Tuhan, semakin kita dikuatkan oleh karena firman itu sendiri. Bukan oleh karena gagah dan kuat kita, tapi karena pengenalan kita akan firman Kristus. Dan yang kedua, sebagai siapa sih kita ini sebenarnya? Tuhan ingetin, ingat, kamu itu punya peran yang penting. Peran yang penting itu bukan menjadi batu sandungan, tetapi batu yang hidup, yang memberikan terang dan garam, bukan orang yang menjadi hakim atas sesamanya, tapi engkau memberikan rasa, memberikan solusi dalam kehidupan setiap orang yang kita temui. Dan yang ketiga, sebagai imamat yang rajani, siapakah sih kita ini? Yaitu seseorang imamat yang mempunyai tujuan, yaitu memberitakan kabar baik bagi semua orang. Dan di saat mereka mendengar kabar baik itu, mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dibawa dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Mereka yang dulunya bukan umat Tuhan, tapi mereka menjadi umat Tuhan. Mereka dikasihi, mereka dipelihara, mereka diselamatkan, mereka ditebus, dan mereka dipanggil menjadi umat imamat yang rajani. Sekian khotbah saya percaya saya dikuatkan, saudara juga dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Saya berdoa saat ini, semoga, bukan cuma semoga, tapi saya percaya di saat kita berdoa, mari kita angkat tangan kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saat ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk teman-teman kami ya Tuhan yang mendengarkan ya Tuhan, firman-Mu ini ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh ya Tuhan, berbuah dalam kehidupannya, bahkan berakar kuat dalam kehidupannya. Saat ini hamba-Mu ya Tuhan berdoa ya Tuhan, supaya Engkau sendiri yang mengingatkan kepada mereka, bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang dikuduskan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, yang akan selalu dipelihara dalam kehidupannya. Dan kami percaya mereka akan selalu mengenal Engkau melalui firman-Mu yang ajaib. Mereka akan semakin dekat kepada Engkau. Dan yang kedua, mereka juga mengenal peran mereka dalam kehidupan mereka, bahwa mereka menjadi batu yang hidup, bukan menjadi batu sandungan ya Tuhan. Mereka yang berakar, berporos pada batu penjuru, yaitu Kristus sendiri ya Tuhan, menjadi dasar peran mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sendiri yang mengubah kami, bukan dengan gagah dan kuat kami, tapi karena kekuatan dari Kristus dan firman-Mu sendiri. Dan yang ketiga, kami percaya siapakah kami semuanya, bahwa kami mempunyai sebuah tujuan, yaitu tujuan untuk memberitakan pekerjaan-Mu yang besar,
Beri kami kemampuan ya Tuhan untuk tetap menginjil. Beri kami kemampuan ya Tuhan untuk memberitakan. Beri kami kemampuan untuk menyaksikan kebesaran-kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Dan semuanya hanya bagi Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu nggak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu ini mengubah setiap kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu boleh berdoa ya Tuhan, biarlah berkat dari Allah Bapa sendiri, persekutuan kami dengan Roh Kudus ya Tuhan, boleh menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom saudara, selamat hari Minggu. Dan tetap kuat selama setahun ini kita sudah online, tapi saya percaya hanya firman Tuhan yang selalu menguatkan kita semua. Hanya pengenalan kepada Kristus yang akan membuat kita terus bertindak aktif. Dan saya percaya berkat-berkat dari Allah sendiri yang memampukan, yang menyertai, yang menyediakan, yang menyembuhkan apapun yang menjadi keperluan dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.